Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agung Rahmat dari CKV Kabupaten Semarang Angkatan 10. Saya akan melaksanakan tugas dari modul 3.1 tentang pengambilan keputusan dalam dilema etika dan bujukan moral dengan wawancara dua kepala sekolah, yaitu Kepala Sekolah SD Negeri Wonoyoso Ibu Rustanti SPD dan Kepala Sekolah dari SD Negeri Pengsari 1 Bapak Endoh SPD. Demikianlah tugas ini, selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Tanti. Saya mendapatkan tugas dari Guru Penggerak untuk mewawancarai kepala sekolah terkait pengalaman-pengalamannya dalam pengambilan kebijakan keputusan di sekolah ini. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bu Tanti. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana Bu Tanti dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, suatu kasus tentang dilema moral atau sesuatu yang dilema etika yang tadi dikatakan itu bisa terjadi, bisa diidentifikasi ketika terjadi pelanggaran atau penyimpangan terhadap norma atau aturan yang berlaku secara umum, baik itu di sekolah maupun di masyarakat. Ini terjadi pelanggaran sehingga pelanggaran ini tidak sesuai dengan norma. Itulah cara mengidentifikasi. Terima kasih. Untuk pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus yang dimana kasus dua-duanya dalam kepentingan ini sama-sama benar? Ya, bisa jadi tidak hanya dua kasus tetapi lebih, tetapi pada dasarnya kita harus mengetahui akar permasalahan yang terjadi itu sehingga kita bisa segera mengatasi. Dari permasalahan ini dilihat dengan menggunakan skala prioritas, di mana masalah yang diatasi ini akan memberikan dampak kepada banyak orang. Itulah yang segera diatasi. Terus untuk yang ketiga Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Ya, yang pertama adalah dengan mengidentifikasi permasalahan yang terjadi, kemudian mencari akar permasalahan. Ini bisa lewat wawancara ataupun lewat observasi, kemudian mengatasi, menentukan solusi cara mengatasinya, dan yang terakhir memberikan tindak lanjut dari upaya dalam mengatasi masalah tersebut. Baik, untuk pertanyaan yang keempat, ini apa yang Ibu anggap efektif dalam mengatasi permasalahan untuk pengambilan keputusan tersebut, Ibu? Ya, yang efektif untuk mengambil keputusan itu yang pertama adalah memberikan teguran. Ya, teguran ini bisa secara langsung maupun tertulis. Kemudian yang kedua memberikan teladan atau contoh yang baik terhadap suatu norma yang diterapkan itu, kita memberikan teladan. Kemudian melakukan pembiasaan yang dilakukan setiap hari sehingga anak menjadi terbiasa. Dan yang terakhir dengan memberikan suatu semacam studi kasus untuk belajar berpikir bersama apabila terjadi suatu permasalahan atau kasus yang sifatnya segera diatasi. Berikutnya Ibu, apa yang menjadi tantangan selama ini dalam pengambilan keputusan yang Ibu jalankan? Ya, tantangannya adalah tidak adanya persamaan persepsi atau kurangnya komunikasi dengan orang tua antara kebijakan yang diambil dari sekolah maupun dengan yang di rumah itu berbeda. Ketika seorang anak melakukan suatu pelanggaran di sekolah diatasi dengan cara A, sementara dengan di rumah itu orang tua tidak memberikan tindakan yang sama, artinya semacam pembiaran, maka ini tidak akan terjadi. Ini hambatannya. Yang kedua adalah pengaruh dari sosial media yang cukup tidak dapat terkendali, itu dengan menggunakan melalui HP, melalui dunia maya yang begitu sangat marah. Kita sebagai pendidik tidak hanya tidak bisa menghentikan, tetapi bisa memberikan penjelasan, pengertian bahwa
tidak semua yang ditayangkan itu adalah benar. Kita harus bersifat selektif. Baik Ibu, apakah Ibu punya jadwal tertentu atau prosedur bagaimana jika terjadi suatu masalah, apakah langsung diselesaikan atau ada jadwal-jadwal tertentu? Prosedurnya bagaimana? Kalau jadwal itu tidak ada, yang namanya kasus itu kan tidak terjadwal. Kasus itu bisa muncul sewaktu-waktu dan suatu saat, maka tidak membuat jadwal penanganan, tetapi ketika suatu kasus itu terjadi, itu segera diatasi. Jadi langsung diatasi gitu. Untuk berikutnya, apa faktor-faktor yang selama ini mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan? Ya, faktor yang mempermudah adalah adanya kesadaran bahwa seseorang itu melakukan kesalahan, mau menyadarinya, ya, mau menyadarinya, kemudian tidak ada dendam, sehingga dia akan namanya introspeksi, kemudian akan berusaha untuk memperbaiki. Dan yang berikutnya adalah bahwa pembinaan ini ya, istilahnya pembinaan itu dilakukan secara terus-menerus, berkesinambungan, ya. Tidak hanya pada saat terjadi kasus saja, tetapi selanjutnya itu tetap dilaksanakan pembinaan ini. Dan yang berikutnya adalah tidak berhenti pada hanya kasus ini saja gitu maksudnya. Baik Bu, untuk yang terakhir, ini apa hikmah selama ini Ibu sebagai pengambil keputusan dan pengalaman apa yang bisa Ibu sampaikan kepada saya sebagai guru penggerak? Ya, bahwa sesuatu yang diambil atau hal positif yang bisa kita ambil dari pengalaman ini adalah kita berlatih sabar menghadapi permasalahan, sabar menghadapi perbedaan pendapat dari seorang yang melakukan pelanggaran tadi, ya, ini akan melatih kesabaran. Yang kedua, kita tidak boleh menyerah. Sesulit apapun, sebesar apapun suatu permasalahan, itu pasti ada jalan keluarnya, sehingga kita tidak perlu menyerah. Yang ketiga, kita diajak untuk berpikir kritis terhadap suatu permasalahan, bagaimana mengatasi, apa yang terbaik itu. Terima kasih Bu untuk wawancara hari ini. Saya akhiri. Selamat siang, terima kasih Bu. Selamat siang, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendapat tugas dari guru penggerak untuk mewawancarai Pak Endo tentang pengambilan keputusan yang terjadi di sekolah ini. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bapak mengenai pengalaman-pengalaman dan kondisi lingkungan tentang pengambilan keputusan berkaitan dengan dilema etika. Yang pertama yang ingin saya tanyakan kepada Bapak yaitu selama ini bagaimana Pak Endo mengidentifikasi kasus-kasus dalam dilema etika di sekolah ini? Ya, ini Mas Abang. Ini berkaitan dengan dilema etika. Ini kita sepakati dulu, dilema etika itu menurut pemahaman saya itu adalah suatu permasalahan yang menjadikan dilema, karena kalau ambil satu sisi itu juga sisi lainnya harus diperhatikan, sehingga harus dua-duanya ini berimbang. Nah, itu untuk menemukan itu menjadi dilema etika itu, kalau kami dari pengamatan setiap hari yang sesuatu yang memang akhirnya menjadi pertimbangan, kok terjadi seperti itu, terus itu nanti akhirnya apa, misalkan di sekolah ya, itu misalkan seorang guru, nah itu datangnya selalu terlambat, misalkan ini diperoleh dari pengamatan. Nah, itu di satu sisi dari guru sendiri itu juga kami ini tidak tahu penyebabnya apa, dari sekolah itu kok terlambat, itu ya, melanggar etika aturan ya, seperti itu. Jadi dari pengamatan itu nanti kita akan tahu itu merupakan permasalahan dilema etika atau. Terima kasih Pak atas jawabannya. Untuk yang kedua yang ingin kami tanyakan yaitu bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan terutama untuk kasus-kasus yang dimana ini dua-duanya
ada kepentingan yang sama-sama benar gitu. Oh iya. Ya pengalaman kami ya Mas Adi, itu saya sampaikan sekali. Jadi permasalahannya dulu pernah ada guru itu datang selalu terlambat. Nah, kemudian saya ingatkan, Bu atau Pak, ini aturan kita sepakati masuk jam 7. Kok setiap hari mesti terlambat? Itu permasalahannya apa? Nah, tadinya agak sulit, tapi kami ajak rembukan dari hati ke hati. Saya ajak ngomong berdua, ternyata permasalahannya dia itu masalah ekonomi. Jadi gaji sudah habis, terpaksa beliau itu mencari sumber lain dengan cara menerima catering. Ya, setiap pagi beliau harus memasak dan mengantarnya ke sana-sana. Itu untuk menutup kebutuhan. Di lain pihak, kalau itu terus-menerus terlambat di sekolah, nanti anak yang dirugikan. Kemudian kami ajak rembukan bagaimana agar ibu itu bisa kerjaannya sampingan itu juga jalan, tapi sekolah tidak dirugikan. Jadi saya ajak musyawarah secara dari ke hati untuk mencapai kesepakatan agar beliau juga kegiatan berjalan, tapi sekolah juga tidak dirugikan. Baik Bapak, sangat menginspirasi sekali. Untuk berikutnya pengalaman ini, langkah-langkah atau prosedur apa yang Bapak lakukan selama ini dalam mengatasi masalah sebelum memutuskan untuk mengambil keputusan? Oh, kalau itu yang sudah terjadi, ya pertama kami pengamatan, kemudian identifikasi masalah, permasalahan muncul seperti tadi yang kami sampaikan. Nah, kemudian dari permasalahan itu yang bersangkutan, nah itu kami ajak untuk bicara dari hati ke hati. Kemudian kita cari akar permasalahannya, kemudian kita diskusikan bagaimana agar dilema tersebut, dua permasalahan tersebut bisa terselesaikan, bisa teratasi, tetapi semua bisa baik-baik saja. Jadi yang bersangkutan juga tidak merasa rugi, dari pihak sekolah ini juga tidak dirugikan, terutama anak-anak dalam memperoleh layanan pendidikan. Baik Bapak, untuk yang berikutnya yang keempat, ini selama ini apa yang Bapak anggap efektif dalam menyelesaikan masalah atau kasus-kasus tersebut, Pak? Ya tentunya ini kami selalu dengan musyawarah. Jadi dengan musyawarah itu apapun hasil keputusannya itu kita dapat menerima semua tanpa ada yang merasa dirugikan, tanpa ada yang merasa disakiti, sehingga dengan musyawarah itu kita kan bermufakat. Nah kalau bermufakat itu semua saling lega, bisa menerima hasil pembicaraan mufakat itu. Ya, baik Bapak. Jadi yang efektif dengan musyawarah. Yang berikutnya yang kelima, ini selama ini apa yang menjadi tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika? Nah, yang menjadi tantangan itu kami dalam mengatasi dilema kasus di sekolah itu, kadang kami itu merasa ewuh-pekewuh dengan teman, karena ya kalau kita semua sadar sudah menyepakati aturan-aturan norma di sekolah harusnya kan sudah berjalan sesuai aturan. Tapi kalau ada salah satu teman yang melanggarnya, kemudian tidak merasa bersalah, itu merupakan beban bagi kami. Kalau kami ingatkan, beliau sudah sama-sama dewasa. Kalau tidak diingatkan, kok itu jelas bertentangan dengan norma aturan di sekolah. Yaitu perasaan seperti itu tuh menjadi tantangan bagi saya. Oke. Terima kasih Pak. Untuk yang keenam, ini apakah ketika terjadi suatu masalah Bapak memiliki jadwal-jadwal tertentu untuk menyelesaikan masalah tersebut, ataukah langsung diselesaikan waktu itu juga? Bagaimana prosedurnya Pak? Kalau saya kalau melihat kasus seperti itu ya hanya tidak ada jadwal khusus yang kami gunakan, tetapi saya melihat
apabila terjadi kasus seperti itu, langsung saja kami ajak diskusi yang bersangkutan. Langsung saja, karena saya kalau menunggu-nunggu itu malah akhirnya nanti menjadi beban. Iya, jadi langsung saja yang bersangkutan. Kalau misalkan dari pengamatan sudah ada indikasi terjadi permasalahan berkaitan dengan dilema ITK itu, ya saya selesaikan aja. Tidak usah menunggu jadwal kapan. Kan kami berprinsip lebih cepat lebih baik. Lebih cepat lebih baik, Pak. Untuk yang berikutnya, Pak, dalam pengambilan keputusan ini, apakah faktor-faktor yang mempermudah Bapak untuk mengambil keputusan tersebut? Yaitu beberapa yang pengalaman yang sudah kami alami, yang mempermudah itu ya alhamdulillah teman-teman atau siapapun yang berkaitan dengan kejadian itu mudah diajak diskusi, itu mudah untuk menerima penjelasan dari kami. Itu yang sangat mempermudah dalam pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah di ITK. Terima kasih Pak. Untuk yang terakhir ini, apakah hikmah yang dapat Pak Endo simpulkan dari pengalaman Bapak tentang kasus dilema etika ini? Nah, itu bahwa semua yang menjadi pemimpin yang dituakan itu pasti akan mengalami seperti itu. Yang pertama, ya mesti itu yang akan memimpin sesuatu kelompok, suatu organisasi, suatu instansi itu mesti mengalami. Karena apa? Yang kita kelola itu adalah manusia. Jadi yang punya pemikiran, punya pendapat yang berbeda-beda. Nah, tapi semua itu pasti bisa diselesaikan. Nah, utamanya penyelesaiannya dengan musyawarah. Jadi tidak dengan kekerasan, tidak dengan keputusan pribadi, tidak, tapi dengan bicara dari hati ke hati, dimusyawarahkan untuk mencapai mufakat. Hasilnya itu tidak merugikan semua dari dua pihak, tapi semua bisa sadar diri gitu, menyadari itu, sehingga sesudah musyawarah itu tidak ada yang sakit hati atau dirugikan. Terima kasih Bapak untuk pengalaman yang sudah Bapak berikan ke saya. Semoga membawa manfaat ke saya, Bapak. Demikian tugas ini saya wawancarakan kepada Pak Endo. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Agung, terima kasih. Semoga tugasnya jadi guru penggerak bisa sukses sesuai yang diharapkan. Terima kasih Pak. Terima kasih.